kehidupan kita. Kita mau belajar untuk menghargai, menghormati hadirat Tuhan, agar Dia selalu mau hadir ketika kita beribadah, dan Dia akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi yang indah, di mana Engkau melihat umat sudah hadir di tempat ini, Tuhan. Mereka semua yang mengasihi Engkau, mereka yang mau mendengarkan suara, mereka yang mau memuji menyembah Engkau, Tuhan. Karena mereka boleh mengalami, merasakan bahwa hidup tanpa Tuhan tidak ada seseorang pun di antara kami yang mampu menjalani hidup ini. Tetapi kami semua percaya bahwa kami butuh Tuhan, agar Tuhan selalu mau hidup di dalam hidup kami semua, sehingga di dalam kami menjalani hidup kami tahu kami tidak seorang diri, tapi ada Tuhan yang begitu dahsyat, yang akan menuntun, bahkan mengajar kami untuk menjalani hidup, sehingga kami boleh berjumpa kepada Tuhan pada saat Tuhan datang kembali. Bapa, hamba berdoa bagi para setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, usher, kolektor, mission, pelayan-pelayan gereja, guru-guru sekolah minggu, semua Tuhan yang ambil bagian dalam layani Engkau, hamba memohon urapi mereka, sehingga urapan dari Tuhan boleh mengalir dalam hidup mereka, dan mereka boleh memberikan semangat ketika mereka melayani umat-Mu, ketika mereka memimpin mereka, umat-Mu boleh merasakan bahwa benar Tuhan itu adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapi. Biarlah kebenaran yang Kau sampaikan boleh ditangkap, dimengerti, disimpan dalam hati umat-Mu, dan firman-Mu itu benar-benar boleh menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka, sehingga di dalam mereka juga menjalani hidup mereka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena ada Tuhan, ada kebenaran firman yang hidup dalam hidup umat-Mu, sehingga mereka semua boleh bersukacita, bersorak-sorak. Bahkan di dalam segala masalah, situasi yang sulit sekalipun, Engkau akan melihat umat-Mu boleh bersorak-sorai, memuji, mengangkat tangan mereka, dan berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan urapi Tuhan, biarlah mereka semua punya hati mengasihi anak-anak. Sejak masa kecil anak-anak ini diajar untuk mengenal Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk hormat kepada kedua orang tuanya, sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, orang-orang dewasa yang berhasil dalam hidup mereka karena mereka mengandalkan juga Tuhan, sehingga Tuhan memimpin mereka menjadi generasi-generasi penerus bagi gereja Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon biarlah Kau hadir di tengah-tengah ibadah umat-Mu pada pagi hari ini, supaya kami semua apabila kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami tidak tinggalkan Tuhan dengan tangan kosong, kami tidak tinggalkan building ini dengan tidak membawa sesuatu apapun, tapi kami percaya kami akan membawa berkat-berkat Tuhan, bahkan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan diri kami semua. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih mencokol dalam tempat ini, aku perintahkan Engkau keluar dari tempat ini, karena Engkau tidak punya hak untuk tinggal di tempat ini. Dan kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini Tuhan, agar membantu kami, menolong kami di dalam kami menjalankan ibadah, supaya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka pasti akan dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua kita yang akan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Haleluya. Mengajar shalomnya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan kita ajar dan luar biasa.
Hakim yang agung yang selalu memenangkan perkara anak-anakmu, terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini ada sukacita yang kami naikkan, ada sorak-sorai Tuhan. Kami mau bernyanyi benar dengan tari-tarian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang kita percaya, yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Siap tidak yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, sorak-sorainya untuk Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Tidak berapa orang yang tidak pernah lagi menjadi keinginan Tuhan. Haleluya. Dan ada pura-pura di
Hanya untuk siapa? Tuhan Yesus. We give glory, praise the Lord. Hallelujah. Sing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Boleh kita nyanyi? Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. One more time. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Bapak Ibu, saudara bersuka cita selamat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Kami persilakan duduk, jangan bergerak. Ada yang mau excited untuk menerima dan memberikan nasihat. Ada sukacita. Amin. Walaupun di depan udara yang mendung ya, kita terus harus memilih dia hari ini. Oke. Pagi ini saya akan membawakan offering message yang ditugaskan. Mari kita baca dari Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 5 dan 6. Oke, kita baca sama-sama. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, kita sampai di situ dulu. Oke. Again, saya kalau untuk membawa offering ini ya, kadang-kadang mungkin dulu pikir lagi dengan kata uang. Semua pasti tahu arti uangnya. Uang itu sangat sensitif. Dikatakan itu sangat sensitif dimanapun, di tempat kerja, dimanapun, apalagi istilahnya untuk di gereja. Ya, itu kata uang itu sensitif. Tapi apa sih uang itu? Uang itu adalah salah satu alat tukar yang bisa menjadi kita untuk membeli sesuatu, membeli keperluan kita sehari-hari, pakaian, makanan ya. Uang itu sebenarnya enggak tidak buruk atau tidak jahat. Uang itu kita perlukan untuk bisa kita pakai untuk apa positifnya? Untuk donasi misalkan kita memberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang di gereja kita lakukan sekarang ini, kita melakukan untuk yang diakonia itu. Kita menggalang dana, kita bisa membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi saya katakan, uang itu tidak jahat. Bahkan uang untuk di sekolah pun, untuk seperti di sekolah di Sarah itu pas di kindergarten mereka udah diajarin loh tentang uang itu nilainya berapa gitu.
dari kecil itu kita udah dikenalkan istilah uang. Tapi ya uang itu tidak jahat, tapi apa yang itu di sini dikatakan adalah cukupkanlah dirimu bahwa dengan apa yang ada. Tapi yang jahat itu adalah merasa kita tidak pernah cukup. Salah satu sifat manusia itu tidak pernah merasa cukup. Dari segi misalkan saya kasih contoh, salah satu contoh, misalkan kita udah bekerja di salah satu tempat, kita merasa oke, kita merasa kita udah bisa lebih biasa lagi, kita coba pindah tempat yang lain lagi dengan harapan kita dapat yang lebih tinggi gitu. Saya tidak katakan itu salah, saudara, tapi again, semua itu harus dengan merasakan kita cukup gitu. Dan jangan jadikan kita hamba uang. Kenapa? Kalau kita jadikan hamba uang, kita terus dikuasai oleh uang. Pemikiran kita harus menjadi lebih lagi. Dengan menjadikan kita hamba uang, kita menjadi lupa. Karena begitu asiknya kita mencari uang, kita jadi sambil lupa, kita kadang-kadang itu dari mana uang itu, yang pemberi uang itu siapa? Gitu. Kita lupa kewajiban kita lupa sampai juga bekerja setiap hari dari Senin sampai Senin lagi, gitu ya. Mungkin kalau satu minggu itu ada 10 hari, dia kerja 10 harinya itu lupa segala kewajibannya untuk mencari Tuhan. Di mana hari Minggu untuk beribadah dia nggak beribadah, dia terus malah bekerja, gitu ya kan. Lupa sakit, terlalu dikuasai untuk mencari uang. Sekarang saya juga mau sharing di sini. Tadi saya bicara tentang mencari uang terus. Saya mau sharing masalah itu suami saya. Ervan juga kerja di tempat. Dia tempat pagi full-time. Yang second jobnya dia part-time. Tapi saya di sini saya mau katakan kami bukan mencari untuk hamba uang, tapi hanya untuk karena kebiasaan dia itu tidurnya malam, dan sudah kebiasaannya dia jadi kayak gitu. Oke, tapi saya minta sama dia hari Sabtu sama Minggu jangan kerja dong. Sabtu kita bisa pagi setelah selesai kegiatan di gereja, Sabtu kita bisa spend waktu keluarga. Hari Minggu saya nggak boleh kerja karena kenapa saya mau kita bisa beribadah sama-sama di sini. Haleluya. Amin. Oke, dan juga uang itu penting untuk sekarang itu. Saya nggak bilang uang itu nggak penting, saya nggak bilang kita nggak boleh nggak boleh cari uang. Tentu kita di sini kalau cari uang kan, gimana kita mau bayarnya, gimana kita cara memakan, kita harus survive di sini, betul. Tapi ada ingat kembali saudara, ada beberapa hal yang uang tidak bisa beli. Sometimes kita bilang kan time is money. Tapi remember, time itu tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kita sudah lewatkan, kita nggak bisa beli lagi waktunya. Jadi usaha sebisa mungkin kita harus terus menyediakan waktu kita dan apa yang ada, mendekatkan diri pada Tuhan dan memakai waktu itu sebisa mungkin, sebaik-baiknya mungkin. Lagi untuk kesehatan, ya kita nggak bisa beli itu. Mungkin saudara bisa beli obat, ya kita bisa beli obatnya, tapi kesehatannya itu kita nggak bisa beli. Tapi makanya itu jangan sekali kita maksudnya terus bekerja tanpa mikir kesehatan. Pokoknya yang gue pikirin uang aja terus deh. Pokoknya nggak pikir kalau diri kita. Apalagi kadang-kadang kalau misalkan kayak anak muda gitu, saya juga masih muda anak muda suka bilang, oh mumpung lagi muda, masih muda nih, ya udah cari uang sebanyak-banyaknya, sebisa-bisa yang mungkin gitu ya kan. Tapi akhirnya ingat kesehatan kita juga perlu, ya. Semua juga dan tentunya semua itu harus minta hikmat dari Tuhan, apakah memang itu yang terbaik. Oke, kemudian saya lanjutkan di ayat 6 ya, please. Oke. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Oke, saya mau kita baca sekali lagi kata-kata yang di dalam quote itu, dan kata-kata akunya kita ganti pakai nama kita sendiri ya. Oke, 2, 3. Tuhan adalah penolong Santi, dan Santi tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Amin. Saya minta tadi baca sama-sama. Tidak apa. Oke. Dalam ayat ini saya dapat 2 poin ya. Pertama dari sini dikatakan adalah Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan penolong kita semua. Untuk pada kita semua yang yakin kepada Dia. Oke. Di mana Tuhan akan selalu menolong tepat pada waktunya. Jadi di dalam ayat 5 itu dikatakan juga karena aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Dan karena sebab apa? Di situ Tuhan berjanji. Satu sisi Tuhan itu berjanji kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat keterpurukan kita berserah, Tuhan akan turun tangan, kita akan selalu membantu kita, menjawab semua doa-doa kita. Juga, dan aku tidak akan takut, karena itu juga suatu jaminan dari Tuhan, ya kan? Oke, untuk selalu untuk menjadi hamba uang, kita kembali lagi untuk jangan jadikan uang itu sebagai hamba kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang. Tidak sedikit semuanya habis karena uang, karena cinta uang. Oke, jadi konklusinya, kesimpulannya bahwa jangan jadikan uang sebagai hamba kita, tapi siapa yang menjadi hamba kita, saudara? Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa hamba kita. Amin. Oke. Sekarang boleh kita angkat angkut persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini. Dari Tuhan, Kau satukan kami semua di sini. Kau lihat Tuhan semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan dengan hati sukacita Tuhan. Kami kembalikan semua Tuhan dari berkat yang Kau berikan kepada hidup kami Tuhan Yesus. Kau lihat juga Tuhan dengan hati yang sukacita kami memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau terus cukupkan kehidupan kami satu persatu Tuhan. Juga untuk Kau bukakan semua pintu-pintu berkat untuk semua jemaat yang telah memberi dengan hati sukacita. Pintu-pintu berkat juga semua jemaat yang sedang mencari pekerjaan untuk mencari status Tuhan. Biar Kau mempermudah semua case-case-nya. Engkau jawab semua doa-doa permohonannya Tuhan Yesus. Juga biarkan persembahan-persembahan ini biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk juga Kau pakai Tuhan untuk memperluas mempelai kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, sambil dijalankan saya ada beberapa pengumuman ya. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu ada doa pagi jam 8 pagi lewat Zoom. Mungkin bisa menghubungi Pak Gembala dan Ibu Alfa. Kemudian untuk doa untuk sel group kita ada 2 hari yang untuk yang middle group news itu hari Selasa jam 8 di tempat ini. Kemudian juga untuk senior sama yang adult next generation itu ada di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Jadi kalau sekarang ada kesempatan mohon hadir, kita bersama-sama bertutup. Kemudian hari Sabtu jam 9 pagi ada pelatihan musik di sini untuk ibadah hari minggunya. Dilanjutkan jam 10 itu ada doa pagi. Kemudian di hari Minggu jam 9 pagi kita bertemu lagi di sini untuk mengadakan ibadah raya. Dan diakonnya
Sampai saat ini yang telah terkumpul itu 9.610. Utama kemuliaan Tuhan. Kita udah kirimkan ke gereja kita di Indonesia sebanyak 9.000. Amin. Kemudian ada bulan Agustus nanti kita ada Fantastic Outbound. Di sini bisa dilihat untuk Agustus tanggal 2 biayanya $200 per orang. Untuk lebih lanjut bisa hubungi Cari lebih detailnya. Oke, itu aja. Mungkin ada pengumuman yang lain atau enggak? Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau melihat setiap umat-Mu yang sudah hadir. Mereka sudah menaikkan pujian penyembahan, mereka sudah memberikan korban kepada Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa biarlah hikmat pengertian yang Engkau miliki Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada kami semua, agar setiap perkataan firman-Mu yang Kau sampaikan kami boleh menangkap, sehingga kebenaran ini benar-benar boleh menjadi satu kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar mendengar firman Tuhan, dan saya sebagai juru masak akan memberi makanan yang mungkin saudara tidak suka tentunya, karena saya bukan tukang masak. Kalau cuma masak nasi goreng, saya bisa, tapi saya mau kasih sambal. Jadi orang yang suka makan sambal, dia pasti akan berkata bahwa nasi goreng saya enak. Karena kalau yang tidak suka sambal, dia bilang nggak enak, pedas. Tapi kalau saudara yang suka makan pedas, saudara pasti bilang enak, saya mau tambah lagi. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang mungkin jarang kita dengar, karena ini pedas memang, keras. Tapi saya berdoa supaya saudara catat saja dulu. Nanti saudara pulang kembali di rumah berdoa sama Tuhan, karena Tuhan mampu. Ya, tadi nyanyian lagunya jelas sekali. Dia mampu kok dengan caranya. Bukan pakai cara saya, caranya Tuhan itu luar biasa. Dan kalau saudara mau berjuang, mau menyerahkan semua hak yang saudara punyai, ya seperti firman Tuhan dalam Timotius, seorang prajurit sedang berjuang, dia tidak memikirkan kehidupannya sehari-hari, tapi yang dia perhatikan adalah perintah komandan. Di dalam medan pertempuran, seorang prajurit nggak akan ingat anakku sudah minum susu belum ya, istriku sudah masak buat saya atau belum ya. Dia tidak, dia selalu fokus, karena dia persembahkan haknya, hidupnya, nyawanya di medan pertempuran. Yang dia hanya dengarkan adalah perintah komandannya. Kita buka Yohanes, catat ya, Yohanes pasal 6, saya akan baca ayat 53 sampai 56, dan nanti saya sambung ayat 60 sampai 70. Baru nanti kita masuk di dalam apa sih sebetulnya yang Tuhan mau. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Di mana barang siapa makan daging
dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kesimpulan sebetulnya di sini saudara harus tahu keselamatan hidup kekal yang saudara dan saya akan terima adalah Tuhan bilang harus mau makan daging dan darah anak manusia. Kalau sampai di sini kita akan bertanya, mana mungkin? Ya nggak apa-apa. Kita nanti terusin dulu, nanti kita masuk di dalam kesimpulan apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya saudara dan saya bisa mengerti. Karena ini makanan keras. Tapi kalau saudara sampai bisa memakan, ya, berjuang untuk minta sama Tuhan, saudara akan tahu siapa yang Tuhan sebenarnya. Oke, lanjut ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid, ingat, kita ini masih mungkin ada yang jadi jemaat, ada yang pelayan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata setelah Tuhan menyampaikan ini kebenaran kepada banyak orang dan murid-muridnya, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perhatikan, perkataan ini keras. Dengan kata lain, makanannya keras. Ya, tapi saya percaya kalau saudara punya gairah, nafsu makan, yang ingin mencicipi dan ingin makan, saya percaya ternyata ini makanan sehat. Ya, tidak bukan hanya sehat, tetapi ada jaminan yang saudara akan terima. Jadi sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana lagi kalau kamu melihat anak manusia? Siapa? Yesus naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Perhatikan baik-baik kebenaran firman yang Tuhan sampaikan. Ya, kalau saya tarik kembali apa yang Tuhan sudah pernah sampaikan tentang dua jalan, ada orang bertanya, Guru, sedikit sekalikah yang diselamatkan? Dan Tuhan bilang, berjuang untuk masuk di pintu yang sempit, jalan yang sesat. Karena Tuhan bilang ada banyak orang berusaha, tapi tidak bisa. Jadi dengan kata lain, hanya kalau saudara dan saya bisa pertaruhkan hak saudara, berjuang, dan saudara pasti akan bisa. Ya, demikian juga ini firman. Kalau saudara berjuang dan terus berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan saya belum mengerti, tapi saudara tidak pernah menyerah. Karena ada di antara murid-murid, ya, dia tidak bisa menerima ini perkataan kebenaran, dia bilang, siapa yang sanggup? Dia tinggalkan Tuhan. Tetapi ayat 60, dengarkan nih, ayat 66, 67, seterusnya sampai 71 ya, kita tadi sudah sampai 66. Bahwa akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan karena dia tidak bisa tangkap apa yang Tuhan katakan. Nah, sekarang 67 sampai 71, dengarkan baik-baik. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ini juga perkataan tidak menyenangkan ya. Mungkin ada di antara muridnya bilang, kok guru kok begitu sih? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ketika Tuhan melihat murid-murid banyak meninggalkan dia tawarkan,
kepada 12 muridnya. Tentunya salah satu sudah tidak dianggap karena dia sudah memilih jalannya, yaitu Yudas. Tuhan tawarkan. Kalimat ini mengingatkan saya tentang Naomi dan Orpah. Ketika dua-dua menantunya pertama ngotot dengan keyakinan, tidak mama, aku mau ikut mama kemanapun mama pergi. Padahal mamanya bilang, ngapain kamu tunggu aku sudah tua, kawin lagi juga belum tentu ada yang mau. Mungkin kalimatnya begitu. Kalaupun ada yang mau, belum tentu aku juga bisa melahirkan anak laki-laki untuk menjadi suamimu. Pertama ngotot, saudara, yakin tidak. Kemana mama pergi aku ikut. Apapun yang mama lakuin, aku juga lakuin. Di mana mama tinggal, aku tinggal di situ. Apa yang mama makan, aku makan di situ. Pertama, Naomi bilang begitu. Dua-duanya jawabnya sama. Kedua, tanya lagi. Sudah, mendingan kamu kembali kepada keluargamu. Kedua kali Orpah mikir, benar juga ya. Kalau saya ikut mertuaku udah gak punya apa-apa. Apa yang mau diharapkan? Akhirnya Orpah pamitan. Karena yang dia pakai mulai mata, pikiran, dan situasinya. Benar juga. Ketika Orpah balik ke sana keluarganya, yang terakhir kali Naomi bilang sama Ruth, ipar lu udah pulang loh. Kenapa kamu gak mau ikut? Nah, ketika saudara baca itu kebenaran, Ruth mempertaruhkan segala-galanya. Dan dia berkata, Mama, jangan paksa aku untuk tinggalkan Mama. Dimanapun Mama pergi, di situ juga aku pergi. Apa yang Mama makan, Mama tinggal. Apa yang Mama lakukan, aku juga akan melakukan. Dan yang terakhir dia bilang apa? Dia bilang, Allahmu, Allahku. Baru Naomi berhenti berbicara. Nah, demikian juga ketika hal ini disampaikan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, kita jujur jarang dengar begini, ya, karena ini nggak enak. Muridnya saja bilang keras ini perkataan, gak enak. Apalagi Tuhan sampai tidak tanggung-tanggung setelah dia melihat banyak murid-muridnya tinggalkan dan orang tidak bisa terima ini perkataan, dia tawarkan kepada muridnya yang dia pilih. Dan dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi perhatikan satu di antara 12 murid yang namanya Simon Petrus menjawab dan berkata kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tangkap. Tuhan tawarkan, makan dagingku dan minum darahku, maka kamu akan mendapat bagian hidup yang kekal, tinggal bersama-sama dengan aku. Jangan pakai pikiran, jangan pakai perasaan, jangan pakai logika, karena firman tidak bisa ditangkap dengan logika dan pikiran kita. Dan ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi saudaraku, makan daging anak manusia dan minum darahnya tidak bisa ditangkap oleh pikiran, logika, perasaan. Karena akan berkata, emangnya, maaf bicara, emangnya saya binatang buas, harus makan dagingnya guruku. Nanti saudara akan ambil bagian dari ini ya. Persiapkan. Baru kita tahu bahwa ini Tuhan berikan contoh kepada mereka ketika mereka sama-sama. Dan Tuhan memecahkan ini roti dan minum itu anggur, sehingga Tuhan mengungkap ini semua kepada ke-12 muridnya. Ya, sekalipun yang satu tidak bisa terima. Nah, sekarang apakah ini selesai Tuhan menguji mereka? Ketika Tuhan bilang, tidak mau pergi juga, ikut mereka. Sudah banyak yang tinggalkan aku, karena mereka tidak bisa tangkap perkataanku. Tapi satu murid yang bernama Simon Petrus, dia berani mengungkapkan, karena Tuhan tahu bukan Petrus yang ngomong sebetulnya.
tapi roh daripada Bapaknya ada di dalam kehidupan Petrus, sehingga dia bilang, kepada siapa Tuhan kami mau pergi? Kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan perkataanmu bukan perkataan manis-manis di mulut saja, tapi perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya tidak akan membaca ini, tapi ini jawaban nanti pujian yang kedua terhadap salah seorang murid yang sudah mengatakan dia tidak mau ikut mereka, tapi dia percaya kepada Tuhan, namanya Simon Petrus. Tuhan uji lagi, nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal 10 ayat 1-48, ketika Simon Petrus dia naik ke atas di mana dia tinggal, ya, dan dia berdoa. Pada saat dia berdoa, dia lapar, saudara. Ini di Kisah Rasul 10, nanti saudara baca, dia lapar, dan Tuhan tahu kalau Petrus lapar. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan beri satu penglihatan. Ada 4 persegi panjang kain, di atas itu turun banyak binatang-binatang yang tidak pernah masuk ke mulutnya Simon Petrus. Tetapi dia dengar suara Simon, ambil itu, sembelih dan makan. Dan Simon bilang, Tuhan, selama aku jadi orang Yahudi, orang percaya, aku tidak pernah makan binatang yang haram ini. Tapi di ayat nanti kalau saudara baca di rumah Kisah Rasul 10, Tuhan bilang, apa yang aku bilang halal, tidak ada manusia bilang haram. Tapi Petrus tetap mempertahankan keyakinannya. Tidak, Tuhan, tidak. Ketika saya membaca dalam Kisah Rasul, saya tahu bahwa ketika Simon Petrus sudah mengakui di dalam Yohanes 6 bahwa dia percaya kepada Tuhan, perkataannya Tuhan adalah perkataan hidup yang benar, hidup yang kekal, yang bisa menyelamatkan umat manusia, dan dia tetap pegang itu. Ya, dan caranya Tuhan ketika melihat muridnya yang namanya Simon Petrus begitu percaya, walaupun banyak sekali ya, kadang-kadang kalau saudara baca tingkah lakunya Petrus yang aneh-aneh, tetapi Tuhan tidak pernah. Ya, walaupun ada perkataan yang sangat menyakitkan. Ya, ketika Simon Petrus mengatakan sesuatu dan Tuhan bilang, hai iblis, enyah daripada karena engkau hanya mementingkan kepentinganmu sendiri saja, bukan kepentingan Bapa di sorga. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan punya cara, ya, ketika dia melihat muridnya sudah bisa menangkap kebenaran firman, dan Tuhan uji kembali, walaupun dia tetap ngotot mempertahankan, saya tidak pernah mau makan itu. Karena selama aku menjadi orang Yahudi, ikut percaya Tuhan, tidak pernah ada binatang, daging haram masuk di dalam mulutku. Tapi Tuhan ingatkan, Simon, apa yang Allah halalkan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Tapi Tuhan punya cara. Akhirnya tidak berbantah-bantah, setelah dia selesai doa, suara Tuhan terdengar dan berkata kepada Simon, turun, ada orang yang sedang menunggu kamu di depan pintu. Dan saudara nanti baca bagaimana Tuhan utus ini Simon untuk bisa berjumpa dengan Cornelius, orang Itali, bukan orang Yahudi, tetapi percaya Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk kepada kesimpulan saja. Ya. Kenapa sampai Tuhan tawarkan dagingnya? Apa sih? Kenapa murid-murid tidak bisa terima ini? Ya, yang akhirnya mengundurkan diri karena dia lihat, apakah kita ini binatang buas suruh makan dagingnya? Saya akan ajak saudara lihat di dalam Yohanes dulu tentang daging anak manusia. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Ini yang disebut daging. Ya. Kalau kita tangkapnya secara fisik, logika, kita tidak akan terima ini. Dan kita bilang, enggak Tuhan, saya tidak mau makan daging Tuhan. Terlalu kejam, sadis mungkin ya. Tapi firman Tuhan berkata di dalam 48, Yohanes pasal 6, 48 sampai 51, dengarkan baik-baik. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Memang ada roti yang turun dari sorga, ya, yaitu mana di padang gurun dan mereka makan, mereka bisa hidup. Tapi akhirnya mati juga. 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan
daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Jadi Tuhan memberikan dagingnya untuk setiap orang yang percaya, termasuk murid-murid, termasuk saudara, untuk hidup di dunia. Di sorga nanti Tuhan punya cara lain bagaimana kita hidup. Kita tidak lagi bisa makan seperti apa yang saudara makan saat ini. Tetapi Tuhan mulai mengajarkan satu kebenaran supaya kita bisa nangkap bahwa kalau saudara dan saya benar-benar sudah menikmati yang namanya daging anak manusia, apalagi yang kita harus takutkan? Pandemi, sakit penyakit, kanker, dan lain sebagainya. Ada berapa banyak yang saudara pernah dengar? Sekalipun Tuhan tidak pernah kita lihat, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mengalami mujizat Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau Dia berkata, pasti jadi. Tidak mungkin gagal. Nah, ternyata daging anak manusia adalah firman Tuhan. Ya. Kenapa sampai saya berani berkata daging anak manusia adalah firman Tuhan? Ketika saudara bisa menangkap ini firman, saudara masukkan dalam hatimu, saudara punya dan saudara mau lakukan ini setiap hari, maka saudara mulai tahu ternyata ini loh yang Tuhan mau, dan aku bisa menangkap, oh makan daging anak manusia itu bukan secara fisik kita makan, tetapi kebenaran ini akan mengungkap bahwa ketika saudara bisa menangkap setiap perkataan Tuhan dan masuk di dalam hatimu, makan dan mulai menjadi daging dan menjadi darah di dalam hidupmu, maka semua mulai sekarang tindakan itu sudah tidak bisa keluar dari apa yang saudara makan. Yohanes 6 ayat 31, perhatikan nih. Yohanes 4 31 saya akan baca sampai 34. Dengarkan apa yang Tuhan bilang tentang dagingnya. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ketika murid-murid menawarkan kepada Tuhan bunyi, ayo guru makan yuk, ini loh sudah disiapin. Dan Tuhan bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ya. Dari perkataan ini kita tahu bahwa ternyata masih banyak murid-muridnya tidak bisa nangkep apa yang Tuhan ngomong. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Saya ulangi, ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Dan sekarang Tuhan kasih tahu, yang makanan yang kamu tidak kenal adalah 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai di sini saya percaya saudara mau bisa tangkap. Kalau Tuhan tawarkan, ayo makan dagingku dan minum darahku, maka kamu akan mendapat hidup yang kekal. Sekarang kita tahu bahwa Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan apa? Kehendak daripada Dia. Siapa? Bapaknya yang menyuruh dia. Apa yang dia harus lakukan? Oh, sekarang kita mulai nangkep bahwa makanan daging itu adalah firman yang harus kita makan setiap hari. Supaya saudara dan saya benar-benar mendapat jaminan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga kita di dalam menjalani hidup, Dia udah janji loh, bahwa kalau saudara dan saya bisa makan ini daging anak manusia, saudara bisa hidup kok. Sekarang juga bisa hidup. Bagaimanapun susahnya keadaan, Tuhan jamin saudara pasti bisa hidup. Karena Tuhan punya cara yang tidak bisa diprediksi dengan cara manusia. Sekalipun manusia bilang, gak mungkin. Saya tidak usah ungkap ini.
Ada banyak perkataan tidak mungkin. Karena apa? Dia tangkap dengan matanya, logikanya tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak pernah menyalahkan karena firman berkata memang bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya minta sebelum saya lanjutkan, saya berdoa, saudara berjuang, minta Tuhan, kalau aku belum mengerti, jangan tinggalkan saya. Singkap ini Tuhan, supaya saya lebih yakin bahwa mengikut Tuhan tadi, yang mengikuti Yesus itu ada sesuatu yang saudara harus alami, bahwa ada sukacita loh, ya ada damai sejahtera yang dia siapkan buat setiap orang-orang yang bisa menangkap, yang mau makan dan minum darahnya. Sehingga di dalam menjalani hidup, saya percaya orang akan pasti ketika melihat hidup saudara, yang saudara benar-benar di dalam hidupmu ada makanan yang tidak orang bisa prediksi, dan dia tidak pernah juga makan, dia akan tanya, ada apa sih kok saya lihat hidupku kok lain? Karena saudara punya makanan lain daripada yang lain. Puji nama Tuhan. Jadi sekarang kita tahu bahwa daging anak manusia adalah firman Tuhan. Ya, jangan sampai saudara nanti kalau ada yang tanya, bagaimana sih caranya? Kok kamu bisa makan dagingnya Tuhan Yesus? Saudara harus bisa tahu bahwa yang dimaksud daging anak manusia adalah firman-Nya, karena dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dia selalu dengar apa yang Bapaknya katakan dan dia lakukan, dan itu menjadi satu makanan. Dan saya begitu yakin ketika saudara bisa menangkap ini benar firman Tuhan, dan saudara terus makan ini firman, dan firman menjadi daging di dalam hidupmu dan terus akan bertumbuh dan berbuah banyak, beranjak kepada darah. Kenapa harus diminum itu darah? Ternyata Yohanes 6 ayat 55 berkata, tadi dikatakan Yohanes 6:55, dengarkan baik-baik, saya akan baca. Yohanes 6 ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di dalam kehidupan, saya pernah tanya sama anak saya, itu kalau orang makan sesuatu, itu jadi apa di dalam hidupnya? Dan pasti diolah, akhirnya menjadi satu, saya tidak tahu karena saya bukan dokter, itu makanan itu menjadi satu yang namanya kekuatan, dan bisa juga menjadi darah. Makanya orang kalau kurang darah kan seringkali saudara dengar ya, kalau ke dokter, oh harus makan ini supaya kamu darahmu jadi nambah. Ternyata darah ini yang membuat manusia juga bisa hidup di samping daging. Ya, darah itu mengalir. Ya, begitu darah, saya pernah operasi jantung dan waktu itu sudah hampir sudah di ujung tanduk, tetapi Tuhan masih mengasihi saya. Ketika dokter melihat tidak ada cara lain, hari ini harus dioperasi. Karena kalau tidak Anda akan berubah. Karena apa? Itu pembuluh darah yang ke jantung mampet, jadi darah tidak bisa mengalir ke jantung, dan jantung tidak bisa memompa itu darah untuk mengaliri seluruh tubuh kita. Dan ternyata benar, daging juga perlu darah. Ya, kalau daging tidak ada darahnya, bisa jadi bau nanti, ya kan? Dan ternyata itu benar sekali dan perlu. Ketika Tuhan tawarkan ini, makan dagingku dan minum darahku supaya kamu mempunyai hidup di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Dan Yohanes 7:39 berkata, ini tentang darah, minuman. Jadi tadi saudara sudah tangkap bahwa daging itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara benar-benar mau makan, jangan pernah menyerah. Sekalipun saudara belum pernah atau belum bisa mengerti, jangan menyerah, jangan berhenti. Saudara harus berjuang, terus baca dan bilang, Tuhan, aku belum mengerti Tuhan, tetapi aku tidak akan berhenti. Seperti Abraham ketika dia berkata, cara Tuhan untuk menguji Abraham, Roma 4:18 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap, karena dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Kalau itu menjadi satu kebenaran yang hidup dalam hidup saudara,
Saya begitu yakin dan percaya engkau sebagai pengikut Kristus yang bisa tampil berbeda. Yang percaya katakan amin. Oke. 37-39 Yohanes 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud air hidup adalah darahnya yang akan terus mengalir di dalam kehidupan orang-orang percaya. 39, yang dimaksudkannya ialah roh. Dan sekarang kita tahu bahwa darah itu adalah roh yang akan memberikan kepada kita kehidupan. Ya, ketika murid-muridnya belum bisa menangkap apa yang dia katakan, karena apa? Roh tidak ada dalam hidupnya. Dan saudara minggu yang lalu sudah belajar tentang kenapa begitu berguna itu penolong. Ada 6 hal yang Tuhan ingatkan, itu yang membuat saudara bisa mengerti. Ya, dia menolong, melindungi, menjaga, ya, memberitakan, bahkan menyingkap hal-hal yang kita tidak pernah mengerti. Itu tugasnya ini, yang namanya darah roh, yang akan membuat saudara akhirnya bisa menangkap. Dan kalau ini hidup di dalam hidup saudara, saya percaya, ya, tidak usah kita diajar orang lain. Ya. Itu roh yang terus bekerja, yang membuat hidupmu berubah. Dan orang akan terkagum-kagum. Dan hidup kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, karena orang akan melihat. Ya. Bukan karena kita paksain untuk melakukan apa yang kita bisa tangkap, tapi kalau tidak ada itu darah, tidak ada itu roh penolong, kita tidak mampu. Kita jujur, kita ini masih manusia daging, masih banyak kekurangan. Tetapi Tuhan akan menyempurnakan, bukan nanti, tetapi sekarang. Tuhan mempersiapkan gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Jadi yang 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika roh datang diterima murid-murid akhirnya membuat satu keputusan, dia harus pergi memberitakan Injil. Apa konsekuensinya? Dia serahkan hidupnya. Semua rasul-rasul, kalau saudara baca, ada yang digantung, ada yang digoreng, ya, ada yang dipenggal, ada yang dilemparin batu. Semuanya mereka terima. Kenapa kok tidak merasa mengerikan? Karena ada yang mengcover itu semua. Ya. Pada saat saya dulu belum mengerti firman, saya tuh mikir, ikut Tuhan kalau sampai kita nanti dibunuh, ya, atau disiksa, di apa dulu, gimana ya beratnya ya. Tapi ketika kita mengerti, saudara tidak akan merasakan apa-apa. Ketika saudara nanti dianiaya, padahal Tuhan sudah bilang dalam Filipi 1 ayat 29, kamu tidak hanya dikaruniai untuk percaya, tetapi kamu harus ikut masuk di dalam penderitaan Kristus. Supaya kalau saudara berani menderita, saya begitu yakin kau sudah makan daging anak manusia dan kau sudah minum darahnya. Karena dia cover itu semua. Sehingga kau tidak akan mengalami apa-apa. Dan kau tidak pernah lagi dicengkram oleh ketakutan. Masih di pasal yang ke-6 ayat 56, saya ulangi. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Yohanes 15 menyingkap ini. Ya, kalau kamu mau tinggal di dalam aku dan firmanku hidup dalam kamu, minta apa saja kamu akan menerima. Dan saya percaya ketika saudara makan daging anak manusia dan minum darahnya, saya begitu yakin dan saya perhatikan ada orang-orang yang mengalami hal ini. Dia nggak minta loh yang dia jalani dalam hidup ini. Dia tidak minta. Umumnya kan minta diberkati, minta berhasil, kaya, punya rumah bagus, mobil mewah, pakaiannya hebat, tiap hari ganti. Gitu. Kalau saudara lihat saya tidak ganti-ganti, saudara doakan supaya saya juga nanti ganti. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau sering kali ganti bahaya juga. Karena lama-lama yang kita pikirin semua hanya supaya kita menerima pujian manusia.
Dia tuh ganti. Hari ini belum setengah hari udah ganti. 1 minggu mobil ganti terus, setiap minggu ganti. Saudara, bukannya saudara nanti bisa bertumbuh, tapi menjadi tersandung. Oleh karena apa? Oleh karena saudara melihat, ini orang kok ganti-ganti terus, dari mana ini? Tadi sudah disinggung oleh bendahara, cukupkan apa yang ada padamu. Ini bukan satu hal yang mudah loh, untuk mencukupkan apa yang kita miliki, dan kita secara tidak sadar kita berkata, Tuhan terima kasih, ini yang kau berikan dan aku merasa bahagia. Dan aku mau melakukan apa yang kau ingatkan. Dan kita tidak punya beban ketika kita bisa mencukupkan berkat yang kita terima daripada Tuhan. Saya akan tutup ini dalam Yohanes 15, saya ulangi. Ini yang namanya darah dan daging anak manusia. Yohanes 15, 4-8 sebagai ayat yang terakhir, dan saya nanti akan mengundang para pemusik backup singer. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Dengan kata lain, tidak bisa hidup jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Kalau saudara makan daging anak manusia dan minum darahnya, yakinlah bahwa engkau pasti akan hidup dan akan menghasilkan banyak buah. Artinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena bukan saudara dan saya yang melakukan, tetapi dia, firman dan roh itu hidup dalam hidup saudara dan saya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya tadi singgung, kalau orang yang sudah makan daging dan darah manusia, saya percaya tidak minta macam-macam. Ya. Kemarin ketika kita berdoa, saya merasakan hadirat Tuhan dan saya minta Tuhan. Secara manusia umumnya kalau kita diberkati Tuhan dengan gedung gereja bangga ya, dengar baik-baik. Saya tidak bilang salah. Tapi ketika saya merasakan hadirat Tuhan, saya bilang, Tuhan maafkan saya tidak bangga dengan gereja ini. Saya bisa lihat, tapi saya bangga kalau kau ada di sini. Ketika umatmu datang ke tempat rumah yang kau berikan dan kau hadir di sini, saya bangga. Karena ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Apa gunanya kalau ini building dipenuhi dengan banyak orang? Mungkin kita terbuai, tapi Tuhan tidak ada di sini. Dengar baik-baik, apakah tidak nanti mereka satu-satu seperti murid Tuhan akan tinggalkan Tuhan dan dia bilang, ngapain? Gak ada apa-apa, ini gak ada apa. Tapi kalau Tuhan ada di sini, saya minta Tuhan, saya bangga kalau kau mau hadir di dalam setiap ibadah rumahmu. Mungkin aja kita sedikit, tapi tunggu nanti waktunya Tuhan. Dia akan melakukan perkara-perkara yang membuat saudara sampai terheran-heran. Oleh sebab itu saya berdoa saudara punya hati minta sama Tuhan. Jangan sampai dikelabui bangga dengan apa yang saudara lihat, tapi banggalah kalau kau bisa makan daging dan darah anak manusia, karena hidupmu berguna bagi Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kesimpulannya, saudaraku, berjuang. Jangan sampai saudara menyerah. Ketika saudara terus berjuang, walaupun belum sampai saudara bisa menangkap, mengerti, tapi berjuang, nanti saudara akan tahu bagaimana Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan berjanji dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdiri.
lagu, ketika saya renungkan ini, Tuhan itu begitu ajaib. Ya. Dia sangat-sangat mengasihi saudara, tanpa membedakan bentuk, rupa, ya level kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan kalau bisa ditayangkan itu lagu, Ku Mengasihimu. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Ketika saudara nyanyikan ini, renungkan kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan. Ya, saya percaya ketika engkau merasakan, engkau menerima, air matamu akan tercurah dan berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidupku, Tuhan. Sampai hari ini aku bisa mengalami, merasakan bahwa Engkau tidak pernah jauh dari hidupku, keluargaku, rumah tanggaku, anak mantu dan cucuku. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Haleluya. Aminkan ini lagu. Kita nyanyi sama-sama, haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita nyanyikan dari depan saudaraku. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, Kau hebat, Kau luar biasa. Aku tidak pernah menyerah, Tuhan. Sekalipun mungkin aku belum bisa makan, belum bisa mandi, tapi Kau punya cara yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Ada juga dari depan sekalian. Saudara, siapkan hatimu untuk ambil bagian tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya.
mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Kau hadir di tempat ini. Jamah setiap orang. Agar mereka benar-benar boleh mengangkat secara benar. Haleluya. Angkat ini roti lebih tinggi dari kepala. Saya akan bacakan firman dan saudara nanti aminkan dan kita makan sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat ini anggur, lambang daripada darah anak manusia. Dan dengarkan ini firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka mulutmu, katakan Tuhan, terima kasih. Ini satu bukti bahwa kau rela menyerahkan hidup. Kau rela menyerahkan tubuhmu Tuhan, dihancurkan, disiksa, kepalamu dimahkotai duri, darahmu tercurah tidak pernah berhenti sampai pada akhirnya kau meninggalkan dunia ini. Kami syukur, kami mengucap syukur kau melakukan ini buat kami, karena kalau tidak kami akan binasa. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan ini boleh menjadi peringatan buat kami umat-Mu untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Karena kau sudah mengajar kami melakukan terlebih dahulu, dan pada akhirnya Tuhan pagi ini hamba percaya umat-Mu boleh menangkap apa yang kau sampaikan. Mereka mau menyerahkan hidup mereka untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencari Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Kita nyanyikan sekali lagi dan saya akan tutup dalam doa berkat. Haleluya. Oh, mengasihimu, Yesus, perlindungan bagiku, beriku kekuasaan, beriku kemenangan, ku bersyukur padamu. Katakan
saudara dan saya. Dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, akan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan berjanji akan menjemput kita semua, dan Tuhan akan membawa kita semua untuk masuk dalam kerajaan yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat, diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin,